Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Miss Mistis. Kali ini Miss tidak sendirian. Kita kenalan dulu dengan adik kita. Siapa namanya? Nama Muhammad Islam Ridhoni. Iya. Jadi di video kali ini Miss akan melakukan penelusuran di Gunung Kupang, Banjarbaru. Kebetulan pada malam hari ini kita juga punya acara di sana jauh. Tapi kali ini kita memilih untuk berpisah dan kita akan sedikit menelusuri beberapa tempat di sini yang menurut Miss sendiri di sini lumayan cukup angker. Namun tujuan kita di sini tidak ada ingin menentang ataupun ingin melawan. Maksud kita malam hari ini melakukan penelusuran hanya ingin mendengarkan apakah ada sesuatu yang ingin makhluk-makhluk di sini sampaikan kepada kita. Selamat menyaksikan. Jadi pertama kali Miss latihan alam di sini, Miss pernah melihat di bawah pohon sana. Waktu itu sholat maghrib, Miss melihat ada sosok perempuan, rambutnya panjang, baju putih, tapi itu cuma sekilas. Dan kemudian pernah juga waktu itu Miss mengantar adik-adik untuk pergi berwudu, dan kita lihat di sana jauh dari sini itu ada gundukan tanah. Gundukan tanah di sana. Itu Miss melihat ada sesuatu warnanya putih, kuncup seperti itu, meloncat, tapi entah itu pocong atau apa, Miss kurang tahu ya. Jadi kita di sini langsung saja bertanya dengan Islam Ridhoni. Ya, jadi pertama-tama ulun di sini lebih mudah menggunakan bahasa Banjar. Iya. Supaya lebih lancar menjelaskan. Terkait di daerah ini, daerah Gunung Kupang atau lebih tepatnya itu di daerah Cempaka, Banjarbaru. Sebenarnya daerah ini dahulu belum ada penghuninya sama sekali, jauh dari pemukiman warga. Yang ulun tahu setelah dibuka lahan dan karena lahan ini tidak ada pemiliknya, jadi dijadikan hak milik negara atau hak secaba, itu bagian tentara. Nah itu kemudian pertama kali ulun ke sini menginjakkan kaki di Gunung Kupang ini tahun 2016. Tahun 2016 itu sama, karena kami rutinan juga ada acara di sini. Pertama yang ulun rasakan, hawa dari Gunung Kupang ini negatif benar atau sangat-sangat negatif gitu. Masih berusaha kada menggubris, kada menghiraukan gitu nalo. Kenapa jadi Gunung Kupang ini hawanya negatif benar? Karena waktu itu masih fokus ke acara, jadi kada terlalu ngeh lawan keadaan sekitar dengan hal-hal yang semacam itu. Cuma kalau ulun pribadi bukan maksud menggurui atau apa, memang kada mempunyai kemampuan untuk melihat secara langsung, tapi bisa merasakan. Ya. Bisa merasakan dan lebih kepada mendengar, lebih kepada pendengaran. Jadi waktu 2016 itu yang ulun tahu di sinilah di lingkungan ini, khususnya di lapangan. Di sini lapangan bola. Sampai sekarang masih dipakai lapangan bolanya. Di daerah lapangan bola ini paling banyak, kalau bahasa kita tuh jadi orang tuh di lapangan ini nih pusat kotanya. Nah
entah bentuknya kayak apa ulun kada bisa melihat juga, yang nyata rami, kada hanya satu atau dua yang ulun rasakan, tapi banyak. Kayak apa kita manusia pada umumnya di kehidupan, banyak orang berkumpulan, nah kayak itu modelnya gitu. Nah itu yang ulun rasakan pertama kali. Kemudian tahun selanjutnya kami acara lagi di sini dan ulun sebagai panitia lebih bisa mengeksplor. Nah jadi yang ulun tahu di Gunung Kupang ini, kolonya Buan Pian tahu di sana ada pohon yang satu tunggal. Kalau kami biasanya menyambatnya pohon jomblo. Nah di situ ada binian. Di situ yang ulun tahu sosoknya binian, tapi ulun kada lihat rupanya kayak apa. Yang jelas wujudnya tuh binian benar. Kalau kita kan melihat hambayang, apa Jorong Banjar tuh hambayang, kita memandang ke depan, di kanan nih kelihatan, masih kelihatan gitu, walaupun kita kada melihat ke kanan. Nah seakan-akan kayak itu ulun melihatnya. Intinya itu bebinian, rambut ini kada terlalu panjang, biasa aja. Pakaian pun kada yang kayak di film-film. Kalau misalnya di film-film tuh putih panjang, baju berambut panjang. Kada, biasa aja, kada jelas warnanya apa. Yang jelas bukan putih lah, yang jelas bukan putih. Dan ulun waktu itu mencoba berinteraksi, yang ulun tahu inya tuh ada memberikan indikasi kalau si perempuan tadi itu korban, entah korban apa ulun kada tahu ya lo. Yang nyata inya tuh pas ulun merasakan ada sosoknya, inya tuh sedih, inya tuh dengan raut wajah sedih gitu nah. Ketika ditanya, inya kada mau pandir apa-apa. Ternyata sedih seperti anggap aja kita mudahkan korban kekerasan. Inya menangis aja. Nah di situ ulun kada berusaha mencari tahu lebih dalam lagi karena kada hendak mengganggu terlalu dalam. Kalau orang sedih diganggu ya lo. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di daerah lapangan sini yang pernah ulun rasakan wujudnya ada, itu anak kecil ada 3 orang. Anak kecil ada 3 orang ini, kalau yang ada di ekspektasi Buan Pian mungkin tuyul lah, tapi lain. Kalau tuyul itu kan biasanya kayak di film-film tuh gundul. Tapi yang nyata ini anak kecil, ulun kada tahu persis kayak apa bentuknya, kayak apa. Pokoknya inya awaknya halus, inya bertiga, dan gerakannya luar biasa cepat. Itu yang ulun rasakan. Sampai tahun selanjutnya 2018, karena 2017 pertama kali acara, 2018 belum kada melihat apa-apa tuh 2018 tuh, karena mungkin kada terlalu ngeh. 2019 masih kada memperhatikan, kada ngeh benar. Tapi yang jelas untuk tahun ini, karena memang rencana kami ingin mengeksplor, lu masih belum bisa merasakan, tapi energi negatifnya banyak. Kalau Buan Pian, kalau ulun boleh jujur, di sekitar kami pun ada banyak yang mengawasi, karena kami menjadi pusat perhatian. Tapi jangan risau ya lo, ini insya Allah aman, karena niat kami kada mengganggu. Karena ulun tadi sudah juga bermediasi, insya Allah diterima dengan baik oleh mereka ya lo. Mudah-mudahan aja ya lo diterima dengan baik. Kita cuma mau tahu apa sih yang ingin mereka sampaikan. Ya, itu. Kami ini hendak tahu kenapa di sini ini memberikan aura yang negatif benar gitu. Jadi mungkin kalau boleh kita coba berinteraksi. Mungkin karena ada sedikit titik terang gitu. Soalnya yang ulun rasakan saat ini, kami sedang diawasi. Kada tahu wujudnya kayak apa, bentuknya kayak apa. Mungkin Kak bisa menjelaskan, kalau mungkin bisa melihat sedikit lah sosoknya seperti apa. Tadi di sini ada titik merah deh. Titik merah. Tapi yang pengen rasakan mungkin banyak lah. Hawanya sudah lumayan, di kepala nih nah. Ya lumayan sasak sudah Jorong Banjar tuh.
mungkin anu aja Bang, kita langsung ke intinya aja ya lo, kita coba berinteraksi. Soalnya dari tadi ulun aja sudah mulai bepaluhan ya lo, padahal malam ini dingin. Padahal malam ini dingin, tapi ulun sudah mulai bepaluhan karena mungkin banyaknya perhatian ke kami gitu. Nah, bisa ulun mulailah. Bisa minta tolong siapa lakian? Tuh siapa? Sangga akan belakang Sangga akan. kalau misalnya gugur kan. Siapa? Ikam baca ayat kursi. Wasi'a kursinya ulangi 3 kali. Coba.
coba tadi ya lo, ulun coba mungkin karena sudah terlalu lawas juga kada mengamalkan apa yang dipelajari, jadi agak kesulitan gitu. Tapi jelas bener ulun kalau merasakan di mana-mana tempat inya diam, tempat inya tinggal. Kemudian 2 poin sih yang kau ulun ambil. Yang pertama di mana tempat inya, yang kedua apa yang hendak disampaikannya berusaha ulun terangkan lah. Mungkin berusaha ulun terangkan sebisa ulun. Ulun tadi mencoba hendak mencoba inya masuk tapi secara baik-baik. Karena yang ulun takutakan kalau inya masuk tapi kada secara baik-baik, takutnya kada kau keluar. Iya itu. Karena ya jujur aja ulun memang belum terlalu pandai dengan hal semacam itu, jadi berusaha berkomunikasi dulu gitu. Tapi yang terjadi ditolak, ya kada mau, karena memang rata-rata kebanyakan yang di sini itu kada suka lawan manusia. Kada suka itu bukan berartian membenci lah, bukan berartian membenci, memang inya memisah lah istilahnya tuh. Kalau jar orang Banjar tuh kada hendak digabung, kada hendak dicampur, kada mau berinteraksi dengan manusia. Tapi yang jelas insya Allah ulun sampaikan apa yang hendak disampaikannya. Kalau yang pertama dari tempatnya tadi, jujur di pohon, di pohon ini, di sini ada 2 yang bersemayam, yang tinggal di sini ada 2. Kemudian di tengah lapangan itu ada 1, cuma di situ kenapa selalu rame? Ternyata ulun salah, ulun mengiranya itu adalah pusat kota. Ternyata di tengah lapangan itu, dari yang ulun rasakan itu orang berpengaruh. Yang tinggal di tengah lapangan ini orang berpengaruh. Jadi anggap aja kayak kita tuan guru, rumah sidin pasti rame terus ya lo. Entah itu pengajian, murid sidin datang, orang minta doa, minta banyu dan sebagainya. Ya kurang lebihnya yang seperti itu kayak itu. Kemudian di pohon jomblo itu bujur, di gundukan ulun kada melihat lagi ada gundukan di sini. Entah sudah hilang, cuma ulun kada merasakan lagi. Mungkin karena esok bisa kita cek. Masih ada atau itu jelas benar deh semalam yang digundukan itu, yang putih ya, itu. Kalau di daerah situ memang banyak yang stay di situ, diam di situ memang banyak. Cuma kalau untuk tempat bentuknya ulun kada kawa menerawang, mungkin karena esok bisa ulun lihati masih ada kah. Kemudian di danau, di danau ini jelas banyak. Di danau biasa tempat kita mandi dan lain sebagainya. Dan yang terlihat agak kurang senang dengan manusia, ya dengan manusia khususnya itu yang di danau. Masih bekas. Itu yang jelas benar yang di danau yang kurang senang lawan kehadiran manusia. Sisanya ulun kada terlalu jauh mencari atau mengekspos. Yang jelas di situ tadi mungkin karena bisa disampaikan lawan kawan-kawan yang lain supaya lebih berhati-hati. Supaya kemudian, lebih menjaga adab kan? Supaya lebih menjaga adab, lebih jelas itu lebih pasti, yang pastinya kayak itu nah. Harus mau kada mau, karena kita beracaraan di tempat, anggap aja ini tempat inya kayak itu nah, karena memang kada ada tempat manusia kan, kada ada tempat tinggal manusia di sini. Kemudian yang kedua yang coba hendak disampaikannya, ulun tadi mencoba memahami aja, kada berinteraksi secara langsung. Cuma dari yang ngarannya, dari kesan pertama inya melihat ulun, kesan pertama inya bertemu lawan ulun, itu inya kurang suka bukan berarti kita kada ada adab dan lain sebagainya, kada. Karena memang inya menjaga jarak lawan manusia. Nah, yang ulun cari-cari tadi, apa yang ulun temukan di tahun pertama ulun kesini, yaitu binian yang jar ulun membentuk menampilkan mimik sedih gitu. Entah kenapa dan bagaimana, seperti apa kejadiannya. Dan ulun mencari, ternyata inya kada sedih.
nya kada sedih. Mm-mm. Yang ulun tahu dari yang baru saja ulun lakukan, Mm-mm. inya kada menunjukkan mimiknya sedih, justru inya malah senyum, dan ulun ulun bingung Dia- gitu nah. Ulun bingung kenapa inya malah senyum melihat gitu. Nah, itu yang ulun ajak interaksi. Yang itu yang ulun ajak berkomunikasi. Mm-mm. Hakunkah, maukah masuk ke awak ulun, tapi secara baik-baik, karena ulun hendak bepandir lawan pian. Tapi ternyata ditolak. Mm-mm. Nah, ketika ulun berinteraksi lawan si Din itu, ada yang kada suka, Mm-mm. ada yang kada senang. Iya, ternyata yang diam di tengah lapangan. Oh. Mm. Lalu, jadi ulun mengambil kesimpulan, yang maulah binian tadi itu sedih, yaitu orang yang tinggal di tengah lapangan tadi. Bisa dijelaskan adek sosok yang di tengah lapangan tuh kayak apa? Kalau wujud aslinya, wujud jelasnya ulun kada kau menerangkan Mm-mm. secara detail lah. Yang jelas orang ini sama kayak manusia pada umumnya. Mm-mm. Perawakannya kayak manusia, persis manusia. Mm-mm. Kada ada lain. Kalau misalnya ada yang ada di bayangan bonpian, nya ganal bentuknya, misalnya muhanya seram, kada. Memang kalau dari sepenglihatan ulun seperti manusia pada umumnya perawakannya, cuma kada tahu wujudnya, entahnya ada apa di muhanya kada tahu. Mm-mm. Karena kada melihat jelas. Yang jelas perawakannya ganal kayak manusia pada umumnya. Ya kalau hendak di apa ya, diandai-andaikan tuh, Mm-mm. anggap aja kayak Deddy Corbuzier. Awaknya besar, Oh. awaknya besar berisi. Cuma inya kada suka lawan ulun kayak nah tadi, karena mungkin kalau boleh kita simpulkan si yang tinggi besar tadi itu tuh hendak lawan bebinian ini. Mm-mm. Entah apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, kenapa binian itu menangis, ulun kada tahu ya lo. Mm-mm. Tapi yang jelas ulun berusaha memahami konflik yang terjadi di antara mereka kayak itu lo. Jadi mungkin itu yang mulainya kada senang lawan ulun tadi. Mm-mm. Kemudian yang terakhir yang ada di danau, itu yang mengganggu tadi, itu yang mengganggu. Mm-mm. Sebenarnya ulun sudah hendak kembali kayak itu lo, hendak berusaha menyadarkan diri lagi. Tapi dihalang-halangi itu bukan berarti ulun hendak diambil atau diculik, disasatakan di orang barit ya lo, disasatakan hantu ya kada. Bukan berarti kayak itu. Inya tahu ulun bisa kembali, tapi diganggu, dihalang-halangi. Fokus konsentrasi ulun tuh dihalang-halangi, diganggu. Nah, inya dari kelakuannya yang ditampilkannya tadinya memang kada senang dengan kehadiran kita di sini. Makanya mungkin ke depannya kita harus lebih tingkatkan lagi kewaspadaan, hati-hati, dan yang nyata jaga adab. Apalagi kalau di Banyu ini biasanya paling kada suka kalau manusia itu buang air sembarangan. Itu biasanya kalau yang menghuni di Banyu, entah itu danau, sungai, dan lain sebagainya, bentuk-bentuk genangan air lainnya gitu. Karena di setiap genangan air itu pasti ada, sekecil apapun genangan air itu, karena mereka tinggal di sana gitu. Mungkin itu aja Pang yang kau menjelaskan dari yang ulun lihat tadi. Yang nyata kalau untuk, mungkin karena ada yang bertanya-tanya ya lo, adakah interaksi atau ketidaksukaan mereka tuh lawan manusia atau orang-orang sekitar sini? Biasanya itu yang dipertanyakan, entah ada yang sering diganggu atau lain sebagainya. Kalau yang ulun lihat tadi kada mungkin, kada tahu kalau orang-orang sekitar sini lah ada yang pernah diganggu atau lain sebagainya. Mungkin kalau pernah melihat, menurut ulun itu wajar kalau pernah melihat, karena memang inya ada masanya sekalinya menampakkan diri, dan itu pasti ada tujuannya. Menampakkan diri ke siapa, yang kada bisa melihat pun bisa melihat. Kalau memang inya ingin menampakkan diri, itu biasanya jin yang memiliki kelebihan lah. Kalau di alam kita tuh manusia yang alim benar, itu biasanya kekuatannya lebih ya kan? Lebih dari yang lain. Kalau yang ulun lihat di sini kebanyakannya memang kada terlalu perlu diwaspadai benar. Kalau kan misalnya kita anggap aja kisahnya tuh Demang Lehman. Kayak Demang Lehman itu kan memang Sidin orang berpengaruh.
Bahkan ketika Sidin meninggal pun, kalau keyakinan orang dulu, arwah Sidin, kalau bahasa mudahnya arwah lah, sebenarnya bukan arwah. Kalau arwah tuh ruh jar. Padahal ruh itu kan sudah memang hilang kalau memang manusianya sudah meninggal. Anggap aja apa yuk, Demang Lehman punya dekengan, punya bodyguard bahasa mudahnya. Nah, dan bodyguard setiap manusia itu menyerupai. Kalau kita tuh kan biasanya manusia punya kembarannya di alam lain, di alam sebelah. Nah, itu wujud itu yang sampai sekarang masih ada kalau di wujud Demang Lehman, karena beliau memang orang hebat kan. Beliau memang orang hebat. Kalau yang di sini yang ulun rasakan kededa yang terlalu berlebihan benar, kededa yang apa yo istilahnya, kededa yang kuat benar atau alim benar tuh. Cuma dari yang ulun lihat di tengah lapangan tadi, inya itu arahnya jatuhnya tuh bukan ke alim sih kalau bahasa kita lah. Bukan ke alim, lebih ke kayak apa yo, bahasa mudahnya lah. Anggap aja inya nih tacut kampung jar orang. Anggap aja pembakal bahasa mudahnya. Nah, kayak itu. Sidin ini orang berpengaruh tapi kada terlalu berilmu benar. Kada yang alim benar. Karena perlu kita pahami dulu, jin ini kan memang yang pertama inya lebih alim dari manusia. Inya lebih pintar. Tapi dalam kehidupan jin itu memang ada yang baik, ada juga yang kada, ada juga yang jahat. Nah, yang jahat sekalipun, yang paling jahat itu lebih pintar dari kita yang paling alim, dari manusia yang paling alim. Jadi itu dulu yang harus kita pahami gitu. Nah. Jadi yang ulun lihat tadi, orang ini memang kada terlalu alim di dunianya. Kalau di wadah kita jelas itu lebih alim benar gitu. Nah, kalau di manusia lah, karena ini jin, yang ulun lihat ini memang kada terlalu berpengaruh. Cuma untuk daerah sini itu yang ulun rasakan gitu. Sana kah kita, Dek? Bisa, karena jujur aja ulun di sini sudah mulai risih. Ya. Karena kita menjadi sorot perhatian. Nah, ini di pohon ini. Dek. Sidin ya loh, Sidin ulun merasakan Sidin dari tadi di Umpati karena entah kada suka lawan sosok Sidin atau lawan ulunnya karena kami dari tadi memandirakan inya ya loh. Kayak apa manusia bila dipandirakan pasti kurang suka ya loh. Dulu. Apa yang dialami Sidin tadi ya, itu biasa dan wajar dialami kita manusia pada umumnya. Hanya saja yang ulun rasakan dari beliau, dari Sidin ini memiliki apa yo, kalau kita tuh benteng, bahasa mudahnya imun, pelindung diri, misi pelindung yang sebenarnya di luar batas normal manusia pada umumnya, menarik perhatian. Nah, itu bahasa mudahnya Sidin ini menarik perhatian, makanya selalu diganggu. Tapi insya Allah aman, kada berefek panjang kayak gitu. Siapa? Yang ini kah? Ya, pian. Yang ini yang Iya. Yang di dalam nih. Karena inya semakin orang tuh semakin menarik perhatian, orang semakin suka ya loh. Itu yang ulun lihat. Kenapa jadi banyak, jadi ada yang mendekati. Kayak apa yo, mudahnya tuh orang nih wibawanya tuh
keluar di bawahnya tuh terpancar gitu. Nah, Mm-mm. jadi maulah orang tuh siapa sih nih? Nah, itu Mm-mm. yang ulun rasakan. Soalnya ulun merasakan dari tadi berjarak 1 meter bahkan 2 meter pun masih kerasaan gitu. Nah, auranya Berarti menjaga lah. ya basicnya lebih ke menjaga yang ulun rasakan. Kayaknya dari tadi tuh apalah Kayak mendisap lo di sini lo. ya, Kayak mode apa bagiannya ini ada interaksi atau kayak ya apa? itu pasti karena mau kada mau setiap kita manusia ini kan pasti punya loh, pasti punya. Ulun ada, yang mengamera ada, yang mengikuti lampu ada. Cuma hanya saja kita bisa merasakan keadaannya aja lagi. Nah, kebetulan si Din ini diberi kelebihan mampu merasakan dan terkadang bisa melihat ya loh. Tapi Terkadang bisa melihat. ya beberapa detik kayak gitu. Nah, ada yang jelas benar tuh ada. Nah, itu Pang yang ulun rasakan kalau dari aura sini. Kalau daerah sekitar sini Kayak Pak auranya dek. lumayan tenang. Mm-mm. Yang merasakan lumayan tenang. Cuma ya kayak apa ya, kehidupan manusia pada umumnya lah. Mm-mm. Pada umumnya. Ya, merasakan karena kita di sini mencolok, jadi ininya tuh sebenarnya masa bodoh cuma karena kita mencolok di sini jadinya jadi bahan perhatian kita. Nah, jadi bahan perhatian. Dan bedanya kalau manusia memperhatikan lawan jin yang memperhatikan. Kalau manusia memperhatikan kita boleh aja kada merasa apa-apa. Tapi kalau jin yang memperhatikan itu pasti ada aura yang diberikannya. Kita pasti merasakan karena setiap jin memang diberikan kelebihan seperti itu. Jadi setiap inya melihat, inya melihati, inya memperhatikan itu tuh ada aura yang diberikannya. Bahasa mudahnya aura yang diberikan gitu. Jadi seakan-akan kok panas, kok dingin, tiba-tiba berubah suasana ya. Kalau orang biasanya kalau orang hendak kerasukan tuh biasanya pusing, pikirannya kosong. Nah, itulah aura yang diberikannya. Ketika orang itu, bahasa mudahnya ketika orang itu lemah, benteng dalam dirinya tuh kurang kuat. Nah, itu yang akhirnya bisa dirasuki atau dimasuki jin. Itu Pang yang bisa ulun jelaskan mungkin lah kalau di daerah sini. Sejauh ini masih kadeda interaksi yang negatif benar tuh kada. Cuma mungkin dari Sidin ini mungkin karena kepekaannya lebih daripada manusia pada umumnya ya loh. Jadi merasakan selalu ada terus gitu nah. Kalau ulun boleh jujur pun sebujurnya di awak ulun ini sudah banyak banget makanya bepaluhan gitu. Makanya bepaluhan keretaan lagi sebujurnya, cuma karena ulun pribadinya ulun mampu membentengi dan yakin ya loh. Mampu kada menggubris nah, jadi biasa aja kada apa. Oke teman-teman semua, sepertinya kita cukupkan dulu penelusuran kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila di penelusuran kali ini kami berdua memiliki banyak kekurangan. Namun semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Saya Miss Mistis dan Islam Ridhoni. Kami berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.